Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya yul ikhwah a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Darul Ma'arif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan buat anak-anak kita yang hadir, buat teman-teman cilik. Ada beberapa yang tadi bahkan dari sholat zuhur berjamaah sudah hadir. Buat teman-teman remaja, di antara kebiasaan Rasulullah jika ada anak masuk dalam majelisnya, Rasul menyambut dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi. Selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Jadi anak-anak itu kalau masuk masjid itu disambut ya, bukan disambit. Tidak seperti kebiasaan orang-orang yang justru membuat anak-anak tidak nyaman, Rasulullah malah membuat anak-anak diperlakukan istimewa. Di antara fungsi masjid memang begitu. Sebab masjid ini harus memberi solusi untuk masalah umat. Di kepala orang itu kalau ada masalah larinya ke masjid. Anak-anak yang bosan mungkin ngelihat bapak ibunya berantem mulu, maka dia nggak lari ke mall, dia nggak lari ke tempat kafe. Sekedar numpang tidur di masjid boleh nggak Ustadz? Boleh. Karena memang itulah salah satu fungsi masjid. Makanya di Masjid Nabawi ada yang disebut namanya Ahlus Suffah. Terasnya dijadiin tempat tidur buat orang-orang yang nggak punya tempat untuk istirahat. Dan begitulah sejatinya di antara peran masjid memberi solusi. Anak-anak yang dari kecil merasakan pengalaman indah karena di masjid dia diperlakukan istimewa. Kelak suatu saat kalau ada masalah larinya ke masjid. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan suatu hari berkunjung ke rumah putrinya Fatimah. Rasulullah melihat tumben-tumbenan, biasanya ada Ali. Makanya Rasulullah bertanya, Aina ibnu amik, kepada putrinya, di mana sepupuku Ali? Biasanya menyambutku. Akhirnya Fatimah cerita, kana baini wa bainahu syai'un. Antara aku dan dia lagi ada masalah. Habis berantem ceritanya. Dan dia pergi meninggalkan aku tanpa tahu kemana. Maka Rasulullah memanggil salah satu sahabat, disuruh mencari di mana Ali. Sahabat di masa itu enggak berpikiran jauh. Udah jelas kalau orang soleh, kalau ada masalah pasti larinya enggak jauh-jauh dari masjid. Maka benar dia langsung ke Masjid Nabawi ngeliat Ali lagi tidur. Maka melaporlah kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, Ali fil masjid huwa raqidun. Dia di masjid dan tidur. Nah hadisnya masih ada sambungannya lagi, tapi yang mau digarisbawahi, disinilah bagaimana para sahabat sudah melokasikan, sudah mempetakan kalau ada masalah larinya ke masjid. Jadi kalau sekarang anak-anak larinya ke jalanan, ini mungkin salah satu nasihat buat kita semua. Kalau dari kecil mudah-mudahan kita perlakukan anak-anak ini dengan baik. Tapi kadang mengganggu Ustadz, ya tinggal ditegur. Boleh nggak menegurnya? Boleh banget, tapi menegurnya yang baik. Nggak usah nakut-nakutin, awas lu ya, enggak.
Bilangin, nak ini masjid. Bercandanya nanti. Selesai sholat, selesai kajian. Kalau nggak ada yang ibadah boleh. Kalau pas azan bareng-bareng. Kalau dia berisik kemana? Anak kecil. Ya dibawa keluar. Kalau udah tenang masuk lagi. Repot banget Ustadz, emang repot. Dulu seorang ulama besar Imam Ahmad bin Hambal, ibunya ketika suaminya telah wafat, dari kecil saat Imam Ahmad berumur 2 tahun sudah mulai bisa jalan, ibunya dari subuh memakaikan imamah dan baju gamis supaya anak ini merasakan suasana sebagai seorang muslim. Dari subuh udah ditenteng sama ibunya, kemudian disuruh ke masjid, ibunya lagi halangan, lagi haid. Imam Ahmad ngapain? Bolak-balik aja, mondar mandir, mondar mandir. Tapi ini diceritakan dari dalam kitab manakibnya. Dan pengalaman dari kecil sudah terbiasa di masjid itulah yang membuat mereka nggak lari ke tempat yang lain. Jadi salah satu tanggung jawab kita membuat anak-anak mau ke masjid. Karena kita orang tua nanti pada bakal digantikan. Gak selamanya kan pengurus DKM itu terus. Kita pengen anak-anak kita juga. Karena Masya Allah nih 1, berapa lagi orang 2, berapa lagi anak-anak mana. Ya Masya Allah kita doakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah doa biasanya udah selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu melakukan Allah, kita sudah sepekan kurang lebih di bulan Ramadan. Ya. Tergantung ngikutin siapa ya. Tapi yang jelas tidak ada keributan bagi kita yang sudah paham tentang fikih Ramadan. Kita menghargai perbedaan ini dan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai islahun nafs, perbaikan diri. Dan perbaikan diri di dalam bulan Ramadan harus kita niatkan bukan sekedar memperbaiki diri. Karena sejatinya dalam Al-Quran perbaikan diri selalu disanding dengan perbaikan keluarga. Bagaimana ayat yang sering kita dengar bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa menjaga diri dan keluarga itu satu paket. Enggak bisa dipisahkan. Bahkan bagi yang disapa oleh Allah dalam ayat ini, sapaannya sama dengan sapaan ketika kita menjalankan perintah puasa. Perintah puasa dimulai dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Makanya sapaan ini juga yang diingatkan Allah agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Sama. Sebagaimana kita semangat untuk berpuasa karena dipanggil dengan kata-kata hei orang-orang beriman, maka harusnya kita juga semangat untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka karena disapa dengan kata-kata sama, ya hai orang-orang beriman. Terutama ayat ini menyapa siapa? Menyapa para kepala keluarga, khususnya para ayah. Kenapa? Karena yang disapa memang ayah. Mengapa pakai domirnya kum? Kum itu ku anfusakum. Kum itu jamak lil mudzakkar, lil mukhatab. Jamak buat laki-laki. Kalau perempuan kunna. Ayah sebagai kepala keluarga, ini yang diingatkan oleh Allah agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban buat yang menjadi kepala keluarga ini nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang ayah
Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya, di akhirat dia ditanya perlakuannya terhadap keluarganya. Jadi kita Pak, para bapak dan calon bapak ini akan ditanya perlakuan terhadap keluarganya. Makanya nggak bisa egois, cuman mikirin, bodoh amat lah anak saya, istri saya, yang penting mas saya mah sholat saya lancar, udah baca Quran. Nggak bisa begitu. Syekh Abdul Nasilwan, banyak nanti di akhirat laki-laki yang dia sukses dihisab karena sholatnya, karena puasanya, karena sedekahnya, baca Qurannya, karena zikirnya. Tapi gelagapan pas ditanya tentang perlakuan sama keluarganya. Bingung dia. Dan itu hal yang berat. Makanya gak bisa egois. Mikirin diri sendiri. Karena kalau mikirin diri sendiri itu nanti di akhirat. Di dunia gak boleh mikirin diri sendiri. Justru akan dihisab. Kalau di akhirat, salah satu sifat manusia di akhirat memang egois. Manusia itu kalau udah di akhirat, sudah di hari kiamat memang sifatnya egois. Dan ini ceritakan oleh Allah dalam surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat itu hari di mana manusia lari daripada saudaranya. Lari daripada ibu dan bapaknya, lari daripada istri dan anaknya. Udah gak mikirin lagi. Kenapa lari? Karena cuma mikirin keselamatan diri. Gimana caranya nih biar menyelamatkan diri agar gak kena hisab, agar masuk surga, gak kena neraka. Mikir. Sampai akhirnya udah menyadari, ya Allah iya, aku ingat waktu di dunia. Pernah difitnah sama si fulan. Dia pernah gibahin saya. Ya Allah, engkau yang maha adil. Engkau maha tahu si fulan di dunia pernah menzolimi saya, ngomongin saya, gibah, fitnah atas nama saya. Maka hari ini di mana engkau menghakimi kami, ku mohon keadilanmu ya Allah. Berikanlah pahala dia untukku, dosaku untuknya. Kayaknya ini salah satu yang akan terjadi. Jadi di akhirat namanya tabadul ujroh, orang saking tukeran pahala. Jadi kalau di dunia kita difitnah sama orang dan kita nggak bisa ngebalesnya, di akhirat itu kita akan bisa menukar. Sabar aja. Tapi yang paling menyesakkan bukan itu, kata Syekh Abdul Nasilwan. Gak saling menggugat di akhirat itu yang paling menyesakkan bukan antar saudara, antar teman. Yang paling menyesakkan adalah antar keluarga, khususnya antara bapak sama anak. Berkata beliau bahwa kelak ada seorang bapak merasa cukup puas dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, dengan segala ibadah lainnya, hendak berangkat ke surga, tiba-tiba ada suara yang berseru. Ya Allah, duhai Rahman, duhai Rahim, engkau maha Rahman, maha Rahim, maha adil. Aku tak ragukan ayahku. Salatnya luar biasa. Sebelum azan sudah di masjid. Aku tak ragukan baca Qur'annya. Habis setiap hari kulihat dia membaca Qur'an. Aku tak ragukan zikirnya, sedekahnya, tahajudnya. Tapi engkau maha tahu, selagi di dunia dia tidak peduli dengan urusanku. Tidak pernah ngajak ngobrol. Tidak pernah nasihatin aku, dicuekin aja setiap hari, dibiarkan aku tidur di luar, dibiarkan aku bergaul dengan lingkungan yang buruk. Maka di hari ini ya Allah, engkau hendak menegakkan keadilanmu, kumohon. Berikanlah pahala ayahku kepada diriku dan dosa-dosaku atas kelalaiannya berikan untuknya. Jadi ditukar. Nyesek enggak? Gak enak. Makanya salah satu yang paling berat itu Pak, kalau Allah menghisap karena kita cuek sama pengasuhan anak. Makanya di antara kewajiban kita sebagai seorang ayah nggak boleh cuek. Karena sekarang banyak fenomena anak-anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tuanya. Dan ketika dia dewasa bandel, ujuk-ujuk bapaknya bilang bandel banget sih kamu. Susah dibilangin.
Padahal anak ujuk-ujuk bandel ini itu ada sebab musababnya dan jangan sampai sebabnya karena kita. Saya akan ceritakan sebuah kisah yang mungkin udah pernah dengar. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran buat kita para orang tua. Jadi ini kajian ini tentang orang tua. Jadi yang hari ini sebagai anak jangan salah paham. Jangan sampai gara-gara kajian ini bener bapak gue dulu jahat tuh, enggak. Jangan sampai nyala-nyalain bapak, enggak. Justru di situ ada dosa juga. Hari ini kita bahas yang buat orang tua mengevaluasi diri. Dijelaskan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam, juga di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Disebutkan Ja'a rajulun ila Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang laki-laki, seorang bapak kepada Umar bin Khattab. Umar ini seorang pemimpin yang menerima curhatan semua rakyatnya. Yashku ilahi uquqa ibnahu. Dia datang mengadukan tentang kenakalan anaknya. Jadi anak ini bandel banget. Diprotes sama bapaknya, ini anak saya bandel banget Umar. Nih tolong kasih pelajaran. Susah saya nasihatin. Wa nabahu ala uquqahu li abihi. Kemudian Umar pun memarahi anak tersebut. Kamu tuh bandel banget ya. Faqala al-ibnu, maka anak itu pun protes. Ya Amiral Mukminin, ya, alaisa lil waladi hukukun ala abihi. Adakah hak anak sama bapaknya? Ya dia cuma nanya, anak ada nggak sama haknya sama bapaknya? Kan bapak pasti ada hak sama anaknya. Tapi hak anak ada nggak? Kata Umar apa? Qal bala, ada. Fama hiya ya Amiral Mukminin. Apa saja hak anak sama bapaknya? Maka dijawab. Anak itu pun akhirnya cerita, ya Amiral Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tidak satu pun ditunaikan oleh ayahku dari tiga tadi. Amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya seorang negro dan agamanya majusi. Si anak bukan protes karena negronya, yang buat kulitnya hitam kayak ibunya. Yang dia protes majusinya, la majusi, ada lam taukid di sini. Saya ini nggak kenal engkau karena ibu saya agamanya majusi. Ya, inilah salah satu yang disebut, kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz apa hukumnya nikah beda agama? Saya nggak jawab dari sisi fikih, tapi nikah beda agama itu adalah kejahatan kepada anak. Kenapa? Dosanya termasuk kepada anak, bukan hanya kepada Allah. Anak kita disodorin orang yang kelak jadi bapak atau ibunya yang bakal nggak kenalin Allah. Kan jahat. Ya. Jadi si anak ini bilang, gimana bisa aku kenal engkau ya Allah, tapi mengenal engkau, tapi ibuku aja nyembah api. Si bapak waktu nikahin gak mikirin agamanya. Waqad samaniya ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, artinya aihun fasa, artinya curut atau kecoa. Jadi si bapak ini, sebagian orang Arab itu kan istrinya banyak, anaknya banyak. Karena anaknya banyak, jadi dia milih nama yang paling mudah diingat. Ya, kan kalau orang-orang zaman dulu emang namanya singkat-singkat, Pak. Nabi aja Nuh, Hud, Lut, kan gitu ya. Kalau kita kan namanya banyak banget ya, demi kebutuhan di paspor. Raden, udah ada Radennya juga, ya. Ya, panjang tuh, Angga, Mahardika, ya, Jaya di mana-mana kan ada. Jadi nama panjang, kalau dulu singkat. Nah, orang zaman dulu karena anaknya banyak, nama singkat dan paling gampang didengar itu berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan kejadian, anaknya lahir pas perang, kasih nama Harbi. Pas anaknya lahir pas anjing lewat, dikasih nama Kalbi. Pas dia lahir pas banget ada suara keledai, kasih nama Himar. Pokoknya gampang gitu. Jadi gitu. Tradisi orang jahiliyah itu mungkin kalau zaman dulu udah ada tradisi cebong kampret tuh anak kasih nama cebong, kampret gitu. Segitu.
Zaman dulu seperti itu ngasih nama anak. Makanya jangan sampai kita ngasih nama anak, ngasih nama yang buruk, apalagi artinya buruk. Saya ngasih nama bahasa Arab, bukan bahasa Arabnya, maknanya. Hati-hati, karena saya pernah misalnya mengingatkan ada orang ngasih nama anaknya Zani. Zani itu pezina laki-laki. Kalau perempuan Zaniyah, pezina perempuan. Ya. Jadi hati-hati ya, kalau dia bilang saya bukan dari bahasa Arab ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau dia niatnya dari bahasa Arab berarti kan maknanya buruk. Ya, namanya mungkin nama anaknya bagus Vina, tapi nama panjangnya Vinari Jahannam Khalidina Fiha, kan nggak boleh. Nggak boleh ya ngasih nama. Jadi nama yang baik, nama yang bagus. Saya dulu punya kawan waktu kuliah di Mahat, ya pas ikut organisasi ada seorang perempuan memperkenalkan diri namanya Zurni Laila. Itu artinya apa? Kunjungi aku dong malam-malam. Itu namanya, kedengeran sih bagus, tapi pas kita yang belajar bahasa Arab yang mikir, Zur itu fil amr. Ini itu domir mutakallim, kunjungi aku. Laila lagi malam-malam. Kalau kunjungi siang-siang kan bisa debt collector bisa, ini malam-malam. Makanya katanya bapaknya itu, maksud bapaknya itu adalah dia datang pas malam-malam, maksudnya dia lahir pas malam-malam gitu. Cuman bapaknya salah, nggak ngerti fi'il amernya apa, nggak ngerti. Jadi maksudnya dia ini datang malam-malam. Akhirnya si Ahwat ini karena tahu namanya nggak maknanya bagus, nggak bagus diganti jadi Nuri Laila, cahaya malam. Jadi memang nih hati-hati milih nama, ya. Kasih nama yang baik, yang kira-kira ya baik buat maknanya. Yang ketiga kata anak ini, walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak ajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Jangankan memahami ayat-ayatnya, mentadaburi maknanya, hurufnya aja bapak saya nggak peduli. Di TPA-in zaman dulu juga enggak, bodoh amat dah. Maka faltafata Amirul Mukminin leroju, Umar yang tadinya simpati sama bapak menoleh marah sama si bapak tadi. Sambil berkata, ajita tashku uquqa ibnak. Engkau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu, ha? Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq. Engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa asa'ta ilahi qabla an ji'a ilaik, dan engkau sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Sanad dari riwayat ini sahih. Ternyata dari sinilah muncul istilah sebelum ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Udah dengar kisahnya sebelumnya? Baru dengar? Baru. Jadi kalau ditanya, bukan saya yang ngasih tahu ada orang tua durhaka. Ada dalam riwayat yang disandarkan kepada Umar. Apa yang dimaksud ayah durhaka? Bukan yang ayah bisa dikutuk jadi batu, jadi kodok, bukan. Definisi ayah durhaka menuntut anaknya soleh. Anaknya soleh tapi hak anak di masa kecil diabaikan. Dalam Islam, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada anak itu punya hukum konsekuensi. Kata Syekh Al-Utsaimin, doa yang diajarkan anak-anak kalau doa buat orang tuanya bunyinya gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka karena mereka mengasuhku di waktu kecil. Kata Syekh Al-Utsaimin, doa ini punya hukum konsekuensi dan menunjukkan keadilan Islam. Sebagaimana engkau berharap didoakan oleh anakmu dengan doa Rabbi fili wali walidayya, maka penuhilah hak anak di ujung doa tadi, warhamhuma kama rabbayani shaghir. Jangan sampai anak ini kalau punya perasaan jengkel udah gede dan dia digoda oleh temannya, oleh setan, akhirnya dia berpeluang durhaka. Ya, karena merasa perasaan waktu kecil bukan mamah deh, bukan papa, akhirnya doanya diganti. Mungkin karena yang ngasuh misalnya pembantu diganti Robbi fili wali khodimati warhamha kama rabbatni shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa pembantuku. Sayangilah mbok karena mbok yang mengasuhku di waktu
kecil. Karena yang ngasuhnya neneknya diganti Robi Fili Walijiddati warhamha kama rabbatni shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa nenekku. Sayangilah nenek karena nenek mengasuhku di waktu. Makanya ini salah satu yang jadi nasihat buat kita, jangan sampai doa ini malah membuat anak mikir perasaan waktu kecil bukan mama deh. Waktu kecil bukan papa deh. Ini pengingat. Tapi lagi-lagi nasihat ini kita refleksikan sebagai orang tua. Kalau yang hadir di sini sebagai anak jangan menjadikan dalil. Berarti bapak gue ngaco nih. Emak gue jangan. Karena bab anak biru walidain sama orang tua juga ada pembahasan khusus diantaranya. Anak apapun perlakuan orang tuanya wajib berbuat baik. Karena dalam Islam biru walidain itu bukan karena balas jasa. Bukan karena gini, bapak baik, aku baik. Bapak jahat, kenapa aku baik? Bukan. Dalam Islam, kenapa kita biru walidain? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali Dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasar berbuat baik sama orang tua apa? Bapak baik, aku baik. Bapak jahat, aku akan tetap baik. Lah kok begitu? Ini perintah Tuhan. Ini perintah Allah. Jadi kalau ada yang di sini hadir sebagai anak-anak, maka posisikan kalau orang tua kita punya salah, tetap berbuat baik. Tapi bagi yang hadir sebagai orang tua, hati-hati. Jangan sampai di akhirat ditanya oleh Allah, engkau melakukan apa selagi dunia untuk anak. Karena ini yang paling berat bagi kita. Terutama kalau kita dianugerahai oleh Allah, anak yang memang harus dipersiapkan. Salah satunya Allah berfirman, tanggung jawab orang tua itu di dalam surat An-Nisa 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Apa kata Allah? Hendaklah takut. Kita ini wajib takut, wajib waspada jika meninggalkan di belakang kita anak-anak yang lemah. Zurriyatan di'afan. Allah mengingatkan jangan sampai selepas tiada kita punya PR meninggalkan anak-anak yang lemah. Apa yang dimaksud anak-anak yang lemah di sini? Bukan anak yang disuruh lari 3 putaran pingsan. Bukan anak yang disuruh ngangkat barbel 50 kilo nggak sanggup, bukan. Karena lemah dalam ayat ini bukan lemah fisik. Karena Quran kalau tentang lemah fisik tidak pakai kata du'afan, dia kata dhafun, tidak. Quran kalau tentang lemah fisik pakai kata wahnun. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 14 ketika Allah menceritakan tentang seorang ibu yang hamil dalam keadaan lemah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya dalam keadaan lemah disebut wahnan ala wahnin. Jadi yang dimaksud dalam ayat An-Nisa itu bukan lemah fisik. Apa yang dimaksud lemah di sini? Ada 3 kategori. 1, ad-da'fu 'alal masyaqqah kata para ulama. Anak yang lemah, anak yang tidak mampu menghadapi ujian kesulitan. Apa maksudnya? Anak yang gampang kabur dari masalah, gampang putus asa, gampang stres, kalau ada masalah menghindar. Sekarang lagi ngetren Pak, mungkin bapak-bapak yang jarang update di sosmed belum tahu. Sekarang lagi muncul istilah generasi stroberi. Ada yang pernah dengar? Generasi stroberi ini istilah buat anak zaman now. Stroberi itu kan kelihatan ranu mengkilat tapi sekali senggol jatuh. Ya, buah yang lain kayak kelapa terus diputer-puter narik. Kalau mangga disengget gitu ya. Tapi kalau stroberi senggol jatuh. Apa maksudnya? Banyak anak-anak zaman now yang belum apa-apa udah ngerasa stres. Sempat viral seorang anak yang dia posting gara-gara kuliah, dia langsung bilang gara-gara kuliah mental health gue terganggu nih. Gue kayak butuh healing. Gara-gara kuliah hidup gue gak nyaman, gue stres gitu.
Ini salah satu problem. Anak-anak yang mengalami kondisi ini sangat rentan. Bahkan ada yang menyebutnya bukan lagi generasi stroberi, namanya generasi duren. Enggak tahu nih kenapa psikolog nyebutnya nama buah-buahan nih. Lagi lapar kayaknya bulan Ramadan. Kenapa disebut generasi duren? Generasi duren itu diibaratkan, duren itu keras luarnya, tajam. Tapi begitu dibelek, bagian dagingnya dipencet, lembek. Anak-anak sekarang katanya keras aja kelihatannya, kelihatan kalau di sosial media sangar, banyak bacotnya. Tapi begitu didatengin, ciut. Nyalinya nggak ada. Kayak gitu. Ya, makanya ini disebut kelihatan aja tampang kayak tentara, ya, tapi hati mah Cinderella katanya. Otot six pack, jiwa ngondek. Yang banyak yang kayak gini, ada masalah bunuh diri. Hanya karena putus cinta langsung bilang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Banyak yang model kayak gini. Dan ini salah satu yang sekarang mengkhawatirkan. Bahkan di dunia ini sekarang lagi muncul gelombang itu, terutama generasi disebut post milenial, generasi digital. Di Jepang itu ada gerakan namanya hikikomori. Gerakan yang dipelopori beberapa anak yang nggak mau lagi berinteraksi di dunia nyata. Kapok dia, nggak siap berkompetisi. Makanya mengasingkan diri, modalnya adalah cukup handphone sama wifi, mengasingkan diri dalam kamar sambil nunggu datangnya ajal. Jadi nggak perlu lagi berinteraksi sosial. Makanya katanya dengan adanya metaverse sekarang ini, anak-anak terselamatkan, khusus anak-anak yang memang nggak siap berkompetisi. Ya mereka tiap hari, ya gimana cara dapat duitnya jadi gamer. Gimana cara misalnya mereka lapar makan, tinggal pesan delivery online datang. Bahkan maaf nggak perlu nikah. Fasilitas yang berhubungan dengan syahwatnya difasilitasi bahkan dunia metaverse. Itu terjadi di Jepang dan sekarang populasi pengikut hikikomori sudah 1 juta orang. Bukan tidak mungkin di Indonesia banyak yang kayak gini. Anak-anak yang seperti itu dan ternyata memang apa menyebabkan mereka seperti itu? Karena mereka dari kecil sudah terbiasa hidup dengan handphone yang melatih mereka untuk selalu fly, kabur. Kalau ada masalah kan gini ya, handphone ini kata para ahli, membuat anak-anak itu mau tidak mau menjadi raja. Terutama karena di handphone mereka punya sosmed yang membuat mereka merasa bisa menentukan nasib orang. Karena di handphone ini ada tombol yang bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya apa? Block, unfriend, left group, unfollow, rating 1. Contoh, punya teman di FB postingannya nyebelin. Akhirnya unfriend. Masuk grup WA ini isinya apa sih sampah, langsung left. Ya kan? Kemudian misalnya dia posting sesuatu ada yang komen nyinyir, langsung diblok. Ya, dia mesen barang dari toko online-nya barangnya nggak jelek, rating 1. Mesen makanan dari Gojek, Gojeknya lambat, rating 1. Dia merasa gua bisa menentukan nasib orang. Kalau nggak suka tinggal left, nggak suka rating 1, nggak suka kabur. Perilaku inilah yang akhirnya muncul di sebagian anak-anak generasi digital. Makanya jangan heran banyak pengaduan, beberapa psikolog menceritakan banyak orang tua yang menceritakan anaknya itu baru sekolah minta pindah. Saya sebulan yang lalu ada seorang ustadz di sebuah pesantren telepon saya mengatasi salah satu santrinya yang diamanahkan oleh orang tuanya untuk dititip di situ. Di antaranya adalah santrinya ini baru masuk SMP tapi sudah pindah sekolah 15 kali. 15 kali. Kemudian mau nggak mau, si bapak ini bilang mudah-mudahan anak saya bisa betah di sini Ustadz ya. Dan Ustadz ini mencoba ya memperlakukan dengan cara yang patut. Tapi santri ini tiba-tiba konflik sama teman sekamarnya. Sama teman sekamarnya kabur dia, nggak ngomong sama mudir sama musyrifnya. Kabur aja, sampai panik sepesantren. Sampai dicari-cari di telepon. Ternyata dia tidak terbiasa mengatasi masalah. Tidak terbiasa menyelesaikan masalah. Yang ada kepala dia ada masalah fly, nggak suka kabur. Dan ini mental pecundang. Anak-anak yang kayak gini bahaya.
Nanti di dunia kerja juga begitu. Saya punya kawan, salah satu direktur HRD, dia cerita, Pak Ustadz, saya kalau ada anak mahasiswa fresh graduate baru lulus kemarin, kemudian daftar ke kantor kami dan CV-nya tebel, padahal baru lulus, saya buang ke tempat sampah. Saya bilang, loh kenapa? Kan bagus itu, tandanya dia pengalamannya banyak. Saya bilang, iya Ustadz, tapi bukan pengalaman kerja itu pengalaman resign. Beda ya. Maksudnya gimana? 2 bulan kerja resign. Kenapa? Bosnya killer, kita udah kayak kuda. Kerjanya gitu banget, sebel gua. Cari kerja lain dapat. Tiba-tiba 2 bulan lagi resign. Kenapa? Temennya nggak enak, toksik banget, nggak supporting sistemnya nggak bagus. Akhirnya cari kerja lagi, dapat kerja lain. Resign lagi, kenapa? Apaan? Gaji kecil banget di Jakarta gitu loh. Paling cuma buat ngisi kuota doang sebulan. Kerja lagi, kenapa? Kejauhan. Gua kalau naik motor masuk angin. Jadi ternyata membuat mereka itu nggak siap. Apa? Flight. Saya waktu ngisi di Freeport tahun 2017-2018, saya dibawa ke Tembagapura itu, di atasnya di daerah Gunung Grasberg itu, diskusi pas buka puasa sama salah satu direktur di sana, orang Indonesia. Dia bilang gini, Ustadz kami lagi nerima karyawan baru nih, karena lagi kekurangan jujur saja waktu itu. Karyawan kami butuh 32.000, tapi yang baru ada sekarang 28.000. Jujur aja Ustadz, kami banyak yang keluar dari sini. Gaji pada besar, tapi banyak nggak siap. Makanya setelah saya pikir-pikir, kami turunkan standarnya deh. Maksudnya apa? Dulu angkatan saya Pak Ustadz ditaruh di atas gunung tuh Ustadz 6 bulan, mereka siap. Bahkan buka jalan ke atas itu ada namanya, sebutlah saya lupa namanya. Dia buka jalan 6 bulan nggak pulang-pulang. Gimana cara dia bikin itu jalan ke atas bukit tuh dibikin. Dia pelopor pertama. Sekarang mah anak zaman now dikasih fasilitas nyaman, dikasih tugasin ke atas langsung udah gue cari kerjaan lain. Ketika dia nanti di rumah tangga juga gitu Pak. Makanya maaf kata, angka perceraian meningkat pesat justru di pasangan muda. Di zaman tahun 2019 yang bercerai itu di Indonesia 429.000. Tahun pandemi, kita pandemi mulai kan tahun 2020. Lockdown itu dari bulan Maret tanggal 15, saya ingat. 15 Maret mulai di lockdown. Benar-benar di lockdown Pak. Kalau sekarang udah bebas-bebas lah, walaupun pakai masker ya. Ini mah ini doang. Sebenarnya insya Allah kita yakin lah nggak ada. Tapi gitu. Bener Pak. Dulu tuh saya sampai ojek aja nggak bisa masuk. Saya mesen makanan, ketutup Pak, ketutup ini. Waduh, bingung dulu tuh. Berarti kan kita sering di rumah, tapi aneh, kita sering di rumah, kumpul bersama keluarga, tapi yang bercerai justru naik 50.000 kali, tambah 50.000 kasus. Tahun 2019 yang bercerai 429.000, 2020 bercerai 479.500. Di Indonesia setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai saat ini, setiap 1 jam. Jadi saya udah ceramah setengah jam, barusan 25 pasangan cerai. Baru aja. Nah, kenapa mereka cerai? Karena ternyata mereka, bahkan ada yang udah pacaran lama cerai. Perasaan bapak ibu kita itu mungkin dikenalin, dijodohin, enggak cerai-cerai. Karena mereka terbiasa kalau enggak suka tinggalin. Enggak suka tinggalin. Alah suami, gue pikir kayak Lee Min Ho, ternyata kayak Boboho, tinggalin. Udah suami apaan, gua berharap kayak Song Joong Ki, sekarang kayak Song Gokong, Oga. Tinggalin. Model yang kayak gini sekarang muncul. Berarti apa? Disinilah kita sedang berada di masa di mana kita bertanggung jawab. Pertanyaannya kok bisa muncul anak ini? Beberapa riset menyebutkan anak yang rentan tidak bisa mengalami masa sulit, anak yang tidak dilatih karena nggak punya figur bapak. Ternyata salah satu penyebab anak itu gampang banget ya fly karena bapaknya tidak mendampinginya. Salah satu tugas ayah adalah ayah memberikan jiwa tangguh. Ramadan ini anak kita dilatih baru puasa. Bagaimana biar anak kita itu bisa melewati masa-masa laparnya. Salah satunya peran ayah itu mampu memberikan. Di antara peran ayah itu menemani, mendampingi.
Kalau dia mau lapar, dulu para sahabat kalau anaknya tiba-tiba lapar diajak main, dialihkan. Karena menurut para ahli lapar itu bukan sekedar perut tapi urusan di pikiran. Makanya orang kalau pikir nggak sibuk mikir selalu pengen makan. Ya. Anak-anak itu kalau gabut istilahnya nggak ada kerjaan, cuman 5 yang dikerjain. 1 tidur lagi. 2 nonton TV atau YouTube. 3 main gadget. 4 nanya makan. 5 ngisengin orang. Makanya kalau yang sibuk enggak. Di antara peran ayah adalah membuat anak tuh sibuk. Ya udah yuk main sama bapak. Kamu tahu, diajak diskusi. Pikirannya dialihkan. Makanya saya termasuk yang mengakui nih ada salah sama anak. Anak saya 5, yang pertama sampai ke-4 puasanya alhamdulillah. Dari mulai yang pertama udah kuliah di Mesir, kemarin baru pulang. Yang nomor 4 sudah sukses, yang 5 nih yang bungsu, umurnya 6 tahun, baru mulai puasa tahun ini. Udah semangat bilang nih. Udah semangat puasa enak, ya ikut sahur siap. Sampai jam berapa? Sampai zuhur enggak apa-apa. Abi bantu ya. Sahur dia semangat. Begitu dia menjalani puasa hari pertama, qadarullah saya baru ingat saya ada jadwal ngisi kajian hari pertama. Wah, saya ada jadwal kajian lagi, saya ngisi kajian. Istri saya qadarullah ada keperluan keluarga, harus keluar juga. Anak kayak tinggal sama neneknya. Begitu saya pulang sebelum zuhur jam 11 tiba-tiba neneknya bilang, "Itu tadi udah makan." "Hah, kok udah makan?" Ya dia bilang lapar. Lapar nih, ya udah nggak tega kasih aja deh. Emang kalau ibu-ibu nggak tegaan? Ibu-ibu gitu nggak tegaan ya, daripada nanti pingsan gitu ya. Padahal nggak bakal gitu juga. Nah tugas bapak itu saya nggak mau salahin ibu saya, nggak mau salahin neneknya si anak ini nggak. Saya sadari saya yang salah, harusnya itu didampingi. Sebagian besar anak-anak itu tidak bisa siap melewati masa-masa susah. Di antaranya adalah karena tidak didampingi sejak awal bapaknya. Bapak jarang terlibat melakukan pendampingan. Di antara contoh kenapa baginda Nabi SAW, lelaki terbaik yang Allah ciptakan, walaupun ayahnya wafat, tetapi keayahannya tidak hilang. Ayah tetap hadir. Ya, beliau ayahnya wafat itu Abdullah. Tapi supaya beliau mendapatkan figur ayah, beliau diasuh sama ayah pengganti. Siapa ayah penggantinya? Siapa? Kakeknya. Belum kakeknya. Sebelum kakeknya, ayah pertamanya namanya adalah Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di. Suami dari Halimatus Sa'diyah. Jadi kenapa Rasulullah disusui oleh Halimah? Ini jawaban bagi orang mikir, loh padahal kan ibunya harusnya bisa nyusuin. Kenapa? Apakah Bunda Aminah itu wanita karir? Bukan. Apa dia air susunya gak keluar? Bukan. Ada 2 sebab kenapa seorang Aminah tidak menyusui. Yang pertama, pada saat seorang ibu menyusui anak, sebenarnya bukan transfer ASI saja, tapi transfer emosi. Bunda Aminah pada saat menyusui baginda Nabi, dalam keadaan emosinya terguncang karena kehilangan suaminya. Karena itu seorang anak diselamatkan supaya tidak mendapatkan emosi negatif dari ibunya. Alasan pertama itulah membuat di zaman dahulu, yaitu bagi seorang anak kalau bisa diasuh, disusui oleh ibu yang tenang emosinya. Terutama ketika Halimah didampingi oleh suami yang peduli namanya Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa Arab di kota Mekah rusak. Anak-anak kalau dari kecil berbahasa yang buruk, kelak perilakunya buruk. Hati-hati, jangan membiarkan anak kita mendapatkan asupan dari sosial media kata-kata yang gak pantas. Baginda Nabi dari kecil itu disterilkan, dibawa ke kampung di daerah Bani Sa'ad supaya bahasanya itu bahasa yang fasih. Makanya Rasulullah paling fasih mengucapkan huruf dot. Dot itu tidak ada satupun yang sefasih Rasulullah. Bahasa Arab itu disebut lughatul dot, bahasa dot. Artinya apa? Tidak ada satupun huruf yang ada di dunia ini kecuali hanya huruf dot yang ada dalam bahasa Arab. Di dunia ini nggak ada huruf dot.
Karena dia harus menempelkan bibir ya, pinggir lidah ke bibir sini atau di sebelah sini. Berat, susah. Rasulullah bisa. Fasih sekali Rasulullah. Dan itulah salah satunya yang dimiliki. Karena kalau anak-anak kita dari kecil bahasanya rusak, perilakunya rusak. Makanya Allah katakan perbaikan pertama perbaikan bahasa. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kata-kata itu akan memperbaiki amalanmu, memperbagus ya, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Jadi kata-kata. Makanya anak kita jangan remehkan, Pak. Salah satu penyebab anak-anak tuh bersifat anarkis karena sering nonton, dengerin. Makanya sarankan anak kita banyak baca buku. Kalau mau nonton mungkin saran saya mendingan film-film jadul. Kalau film jadul tuh bahasa tuh masih sopan, Pak. Penjahat zaman dulu tuh bahasanya masih ejaan yang disempurnakan. Ya, kalau berantem sama jagoan gitu, "Hei Bung, hendak kemana dirimu? Sungguh engkau terlalu, dasar engkau pecundang." Kan begitu, masih bagus. Kalau sekarang jagoan bahasanya apa? "Gua gibeng lu. Tabok bolak-balik mental lu sampai Australia." Ya Allah, bahasanya udah. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh masih sopan anak-anak gitu. Nah, Rasulullah diasuh sama pamannya, kemudian dikembalikan diasuh sama kakeknya. Kakeknya nggak ada, diasuh sama pamannya. Jadi ada sosok ayah. Sehingga bayangkan Rasulullah umur 8 tahun, ada riwayat juga mengatakan 7 tahun, sudah melakukan safar pertama. Safarnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan daerah Pondok Kelapa ke daerah Kalimalang Bekasi atau ke Bekasi, enggak. Safarnya Rasulullah itu dari Mekah ke daerah Syam. Jaraknya kurang lebih 1.300 km. Kalau dihitung itu kurang lebih Jakarta Pekanbaru atau Jakarta Bukit Tinggi lah. Rasulullah dulu berjalan kaki 8 tahun, pakai kendaraan, dulu belum ada pesawat, kendaraan pun onta. Dari umur berapa? Umur 8 tahun bersama pamannya. Dan itu cara pamannya melatih ketangguhan. Makanya tidak mungkin melatih anak kita tangguh kalau nggak diajak jalan-jalan. Bener. Anak laki-laki kita nih kalau dirumahin terus, otot kelaki-lakiannya hilang. Ya saking sayang kita, TK di seberang rumah. SD geser sedikit ke sebelah. SMP ke belakang dikit. SMA geser ke samping. Kuliah homeschooling. Rumahnya Pondok Kelapa, sekalinya ke Tambun mabok. Pak, ini Indonesia bukan sih, Pak? Indonesia, nah. Ya Allah, jauh banget ya, Pak. Ya elah. Yang kayak gini nih, anak kita itu dilatih, Pak. Makanya lelaki terbaik itu yang kemampuan travelingnya paling banyak. Kenapa Islam turun di bangsa Arab? Khususnya suku Quraisy. Tahu? Jawabannya ada dalam surat Al-Quraisy. Disebutkan oleh dalam kitab Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dan kitab Rahikul Maktub. Suku Quraisy itu punya kebiasaan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita wa saif. Tahu maknanya? Disebabkan kebiasaan. Ilaf itu dari kata alfun. Alfun itu 1000. Ilaf itu sesuatu yang jadi ribuan kali. Artinya sudah jadi tradisi turun-temurun. Kebiasaan suku Quraisy itu apa? Rihlah. Rihlah itu apa? Jalan-jalan. Kapan mereka jalan-jalan? Gak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Yang penting jalan-jalan. Apa hubungannya Islam turun di sebuah suku yang suka jalan-jalan dibandingkan suku yang lain? Tersebab Islam turun di sebuah suku yang suka jalan-jalan, Islam sampai ke penjuru dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Kebayang gak kalau Islam turun di sebuah suku yang laki-lakinya betah di rumah, cuman gandalin bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, pasang Instagram, cek IG aku ya sis. Bahaya banget. Makanya laki-laki memang dilatihnya dengan jalan-jalan. Anak kita kalau mau otot ke laki-lakinya tumbuh, latih traveling. Latih traveling, memang begitu laki-laki. Makanya laki-laki dalam bahasa Arab disebut apa? Rojul. Jamaknya apa? Rijal. Tahu nggak rojul dari kata apa? Rojul itu dalam bahasa Arab dari kata rijlun. Ro, jim, dan rijlun artinya apa? Laki-laki disebut rojulun. Kalau rijlun, kaki. Yadun, rijlun. Belajar bahasa Arab kan? Yadun, tangan. Kalau kaki, rijlun. Itu sama dengan rojulun. Kenapa laki-laki disebut kaki?
Satu, karena laki-laki harus menahan beban. Makanya punya anak laki-laki harus siap nahan beban. Kaki itu kan fungsinya nahan beban, bobot yang seberat apapun kalau kakinya kuat insya Allah bisa. Makanya dalam bela diri yang disengkat apa? Kaki. Kalau kuda-kuda nggak kuat jatuh, hajar gitu. Makanya kaki itu, laki-laki sebut kaki, salah satunya harus bisa menahan beban. Yang kedua sebut kaki karena bergerak. Makanya otaknya laki-laki dilebihkan oleh Allah dibandingkan perempuan. Itulah kenapa nggak mungkin ayat Allah berkebalikan dengan fitrahnya. Laki-laki punya kecerdasan spasial yang lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan perintah Allah apa? Waqorna fi buyutikunna. Staylah kamu di rumahmu. Itu ke perempuan. Karena memang kelemahan perempuan itu kecerdasan spasial. Tahu kecerdasan spasial Pak? Perempuan itu nggak bisa mengenal tata ruang. Perempuan itu Pak bawa mobil kalau pakai Google Maps saja masih nyasar Pak. 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi. Tetap ya elah. Tetap gitu. Dulu sebelum ada Google Maps ya bolak-balik dari Pondok Kelapa ke Blok M 5 kali masih nyasar. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu di kepalanya udah jelas peta arah sini, arah sini, arah sini. Seperti itu. Taib ya, waktu yang membatasi kita, tapi itulah satu, saya nggak bahas cuma satu. Anak yang lemah, anak yang tidak mampu melalui ujian kesulitan. Jangan sampai anak kita seperti ini, makanya butuh seorang ayah. Yang kedua, disebut anak lemah, tidak mampu menghadapi ujian syahwat, gampang tergoda. Nggak bisa mengendalikan diri. Nah, bulan Ramadan ini, anak kita itu, latihan Ramadan itu yang paling berat ujian syahwat itu bukan pada saat siang hari. Justru banyak ngejebol saat berbuka. Kenapa? Banyak orang berbuka justru tidak mampu menahan diri. Banyak yang menu bukanya dijamak tapi nggak dikosor. Tahu? Dikumpulin semua makanan. Justru disitulah dia jebol. Yang membuat dia akhirnya malas, kelebihan glukosa. Makanya kenapa kalau berbuka sunnahnya nggak boleh semua dimakan. Cukup air minum, gula ya kurma sama gorengan tuh oke lah. Rasulullah dulu nggak ada gorengan. Ya makanya Rasulullah mungkin ya minyak nggak mengaruh dulu. Tapi kayak gitu. Kalau kita semua dimakan, nih udah ada kelapa, ada es buah, semua. Perut kembung, ini nggak boleh. Dan kita sholatnya jadi masalah. Seorang ayah harus melatih anak itu untuk makannya. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang nggak bisa nahan nafsunya di meja makan, susah menahan nafsunya di atas ranjang. Makanya kalau pengen tahu orang tuh buas dalam urusan syahwat, lihat pas di meja makan. Kalau di depan meja, gitu, wah, itu bahaya tuh. Makanya hati-hati ya. Yang ketiga disebut anak yang lemah menghadapi ujian kemarahan, gampang marah, tersinggung, senggol, bacok, gak suka, tabok. Dan itu salah satu ciri anak lemah. Bukannya hebat, kata Rasul, laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan yang mampu memenangkan pertarungan. Orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya. Walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menguasai dirinya saat marah. Jadi kalau orang gampang marah itu lemah. Taib ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, ada yang ingin dipertanyakan silakan. Jika ini nanya silakan. Ada? Baik. Karena waktu membatasi, mudah-mudahan waktu kita sambung. Aku lupa lihaza fastaghfirullah walakum. Oh ya, lupa di luar ada buku yang kami tulis spesial buat ayah di bulan Ramadan agar ayah nggak masuk neraka. Kurang lebih pembahasannya adalah bagaimana para ayah menyadari tanggung jawabnya khususnya di bulan Ramadan agar bisa menyuksikan perannya. Karena di negeri ini Pak, nih saya mungkin jadi teringat. Kenapa saya sampaikan materinya tentang ayah mulu. Karena saya capek Pak nanganin kasus-kasus. Saya ini basicnya konselor anak Pak. Termasuk yang bikin agak pusing itu ketika sekarang banyak kasus LGBT. Bencong di mana-mana. Pengalaman saya ngatasin anak-anak yang katakanlah lelaki bertulang lunak, ya lelaki presto itu. Ya kan sebutnya lelaki bertulang. Itu ternyata saya tanya gara-gara nggak punya figur ayah di masa kecil.
Lelaki yang jadi gay, itu saya tanya. Saya dulu punya pengajian khusus kaum gay, Pak. 8 orang. Tapi pengajiannya saya bubarin cuma 3 kali doang. Kenapa saya bubarin? Ternyata setelah saya pikir mereka malah makin ngaji, malah makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Akhirnya saya bubarin. Ya daripada yang terima masalah kan makin, itu aduh. Saya bilang yang mau serius ngaji datang ke saya. Ternyata apa? Mereka malah 4 orang ngeblok saya. Gak mau. 4 orang lagi masih intens tuh komunikasi kalau datang kajian gitu. Di antara binaan saya tuh ada punya gedar, Pak. Gedar itu gay radar. Jadi dia ngelihat orang tuh langsung, Ustadz itu gay. Dan selama ini gak pernah meleset. Valid. Dia itu hanya seorang office boy di perusahaan energi di daerah Sudirman. Jadi dia itu, saya pernah ada seorang gay dari Sukabumi WA saya mau minta konsultasi. Saya waktu itu masih ngajar di Akal Islam Center tempat Ustadz Bakti Nasir. Di daerah Tebet. Saya bilang datang kamu naik stasiun dari Bogor ke stasiun Tebet, nanti jalan kaki aja 500 meter. Nah saya ngajak binaan saya yang gay. Cuman waktu itu nggak ada niat apa-apa gitu ya. Cuman pengen ngobrol juga. Ternyata pas azan zuhur berkumandang kami sholat. Saya nggak tahu kalau yang gay yang dari Sukabumi udah datang. Ya sholat kita sederet nih. Nggak tahu kalau dia datang. Saya kan belum pernah ketemu sama sekali sholat. Begitu sholat salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba binaan saya sebelah gini, Ustadz, 5 orang sebelah Ustadz gay. Saya lihat itu yang dimaksud. Valid banget. Dia nggak pernah meleset. Dia pernah diminta oleh bosnya seorang HRD kalau ada karyawan baru lagi diwawancarain, dia sengaja datang ngasih minuman atau kopi gitu ke bosnya. Setelah itu dia keluar sebentar. Setelah wawancara selesai dia dipanggil lagi. Tadi barusan yang saya wawancari gay bukan? Gay Pak, langsung dicoret. Bayangkan dia cuma office boy jadi konsultan HRD. Apa perlu saya bawa orangnya kemari ngecek satu-satu? Langsung panik, oh jangan gitu ya. Waduh ketahuan saya gitu ya. Saking dia bisa tahu Pak gitu. Saya bilang dahsyat, saya waduh, saya kalau ingat itu saya ngeri Pak. Karena saya dibawa ke pusat-pusat gay, ngeri. Kenapa kamu jadi gay? Ini bukan riset ya, kalau riset kan banyak, ini cuma 8. 100% menjawab nggak punya figur ayah di masa kecil. Jadi Pak, ini iseng-iseng. Kalau tetangga kita ada yang gaynya kemayu, kita itu kayak cewek, gak usah dimarahin. Ajak ngobrol gini aja. Emang hubungan lo sama bapak lo gimana sih? Tanya aja tentang bapaknya. Makanya saya selalu ingatkan hati-hati kita ini, apalagi saya mengingatkan para ustadz termasuk diri saya. Jangan berkuar-kuar di depan mimbar, anti LGBT, anti LGBT. Tanpa sadar bertenak bencong di rumah sendiri. Karena gak peduli sama anak. Makanya anak laki-laki kita deketin sama bapaknya, biar laki-lakinya bener kayak bapaknya gitu. Nah di luar ada bukunya kalau mau dibaca silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.